Ya, Bang Jai, pagi Bang Jai. Bang Jai, gimana Bang pandangan hukumnya terkait beredar chatnya Nikita Mirjani dan apa sih dampak untuk para bos-bos skincare kalau menurut Abang? Ya, ini merupakan eh, bagian lain ya dari kasus yang menjerat Nikita Mirjani ya, terkait beredarnya chat-chat atau percakapan ya, eh, mau itu antara Nikita Mirjani dengan pihak lain ataupun Mail dengan pihak lain. Nah, ini merupakan celah hukum ya bagi Nikita Mirjani, khususnya kuasa hukumnya, untuk menindaklanjuti bahkan bisa dilaporkan karena ini merupakan bentuk pelanggaran ya. Dan ini juga pastinya akan membuat takut nih para mafia skincare ya. Ini bisa menjerat mereka untuk segera diproses dan eh, dipenjarakan seperti itu. Artinya ketika chat-chat itu beredar Bang, ketika bos skincare itu mencari tahu, kan awalnya dia mencari tahu Nikita Mirjani untuk berkomunikasi secara langsung dengan di beredarnya chat itu Bang. Bagaimana Bang menurut Abang? Ya, beredarnya chat ya seperti chat Nikita Mirjani, chat yang lainnya itu kita belum yakin bahwa chat itu secara penuh diposting. Bisa saja dipotong-potong ya. Namun terkait chatnya Nikita Mirjani gitu loh dengan, kalau tidak salah, suami ya si pelapor, itu jelas ya bahwa di sana Nikita Mirjani mempertanyakan, saya memeras apa gitu loh, kan berbicara dengan baik-baik seperti itu kan. Dan di situ juga patut diperdalam ya oleh pihak penyidik, siapa sih yang menyebarkan chat ini. Pastinya kan di balik komunikasi itu, di balik voice note atau chat itu, eh, apa namanya ada rangkaian panjang juga gitu loh. Saya yakin tidak semuanya itu dipublikasikan di media sosial. Artinya ketika adanya chat itu, mung- kan ini berawal dari pembelian produk skincare itu ya Bang. Ketika uh, yang beli adalah Nikita Mirjani, mereka artinya ada ketakutan di situ Bang. Ketika nanti ada sesuatu yang bakalan di komentaran terkait produk tersebut. Artinya ini ada ketakutan ketika dia mencari tahu keberadaan siapa sih yang beli gitu loh Bang. Ketika dia akhirnya chat itu membuktikan bahwa adanya percakapan antara N dan bos skincare tersebut Bang. Ya, jelas ya apa yang dilakukan Nikita Mirjani itu sah-sah aja ya. Dia berperilaku sebagai konsumen. Jadi kalau membedah itu produk, kalau memang diduga ada sesuatu yang tidak sesuai isinya, itu wajar saja gitu loh. Apalagi Nikita Mirjani itu sosok yang bisa mencari tahu kemana aja gitu loh, ya enggak, bisa membongkar terkait hal-hal yang memang publik tidak tahu gitu. Jadi itu yang membuat mafia skincare ini jadi kelabakan ya. Makanya timbullah berbagai macam cara, bagaimana caranya buat patut diduga untuk menjebak Nikita Mirjani gitu loh. Atau melalui chat atau dengan pemberian uang itu gitu loh. Itu sebuah jebakan kalau menurut saya. Artinya ketika tidak ada sesuatu yang mungkin kandungan-kandungan yang berbahaya di skincare itu artinya tidak perlu takut dia Bang. Oh, tidak perlu takut. Kalau memang itu sudah sewajarnya, kenapa harus takut? Kenapa harus rela-rela bayar 4 miliar ya nggak? Kalau memang dari BP POM udah oke, izinnya udah jelas, isinya sudah sesuai standar, dan dari segi keamanan juga tidak bermasalah bagi penggunanya. Saya pikir kenapa takut? Tidak memiliki alasan gitu loh ya untuk ditakuti sehingga harus menggelontorkan uang miliaran rupiah gitu loh buat seolah membungkam Nikita Mirjani, ya enggak gitu, seperti itu. Harusnya fair aja Bang ketika produknya apalagi di influencer kan kita belajar sebagai influencer untuk memberitahukan informasi terkait skincare ini apakah memang dugaan ada kandungan berbahaya atau memang ini murni tidak ada gitu kan Bang ya. Iya, ya, membedah sesuatu ya, mereview sesuatu itu sah-sah saja. Apalagi itu bermanfaat dengan publik, apalagi memang yang direview itu fakta gitu loh ya.
fakta yang sebenarnya. Seperti itu. Kecuali itu dianggap fitnah, tidak sesuai, bolehlah gitu itu diperkarakan. Tapi kalau memang faktanya ada dan memang skincare itu tidak sesuai, dia dianggap mengandung hal-hal yang bisa membahayakan penggunanya, itu nggak ada masalah, itu memang patut didukung gitu, seperti itu. Artinya apa yang dilakukan Nikita Mirzani sah saja ketika dia ingin apa? eh, Artinya gimana sih? Ketika membuka produk itu, mengetahui produk itu tersebut, artinya sah saja ketika dia sebagai konsumen, Bang. Iya betul. Dan ini juga kan kalau tidak salah belum sempat terjadi review kan? Betul. Karena memang sudah ada negosiasi gitu loh di sana gitu loh. Jadi kalau menurut saya unsur apa yang dituduhkannya itu masih lemah ya. Patut Jadi poinnya sekarang ya, ini kan terkait penangkapan, penahanan Nikita Mirzani, proses Nikita Mirzani dari segi hukum kan ini relatif cepat ya. Dari mulai pelaporan sehingga penyidikan bahkan tersangka ini kan relatif cepat. Ya kita harapkan kalau memang pihak kepolisian sudah memiliki bukti yang lengkap yang cukup, artinya tidak ada lagi penundaan untuk P21-nya. Jadi tidak ada lagi istilahnya perpanjangan penahanan Nikita Mirzani kan. Kita harapkan kan ini cepat, udah langsung P21. Kalau memang itu terjadi harus ada penambahan perpanjangan masa tahanan, artinya bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak penyidik itu masih perlu kelengkapan ya, perlu penambahan bukti-bukti lain ya, bisa dianggap bukti itu masih lemah ya. Jadi bukti itu lemah itu bisa saja di awal pihak penyidik sudah cukup 2 alat bukti dengan pasal-pasal yang disangkakan dan bisa menahan Nikita Mirzani ya. Tapi dalam proses perjalanan itu bisa saja dari pihak Nikita Mirzani menyangkal bukti-bukti yang ada. Itulah yang dimaksud dengan akhirnya membuat bukti itu lemah. Seperti itu. Bisa aja begitu P21 atau tahap 2 berkas itu dikembalikan. Dari P19 ya? Iya, jadi tidak mudah sebenarnya ya. Walaupun di awal bukti itu lengkap, udah cukup, begitu dalam proses lanjutan selama penyidikan itu banyak bukti-bukti baru gitu yang ditunjukkan oleh pihak Nikita Mirzani sehingga melemahkan bukti si pelapor, itu juga akan menghambat proses P21 dan bisa saja penyidik akan memperpanjang penahanan ya. Tapi kalau memang bukti itu sudah cukup gitu loh, seperti karena prosesnya juga relatif cepat kan gitu. Karena ini kan delik aduan, Bang. Artinya Iya. Harus menguatkan dua alat bukti tersebut. Betul. Ketika polisi mentersangkakan orang, pelapor sendiri ada 2 alat bukti yang menjerat Nikita Mirzani, Bang. Betul. Ya kita percayalah bahwa pihak kepolisian sudah memiliki bukti yang lengkap, kuat dan bekerja secara profesional sehingga proses hukum yang menjerat Nikita Mirzani ini tidak bias gitu loh. Jadi prosesnya berjalan lancar sesuai padanya dan kita harapkan pihak penyidik juga memperdalam ya terkait kasus skincare ini ya, karena bukan saja menjerat Nikita Mirzani tapi ada pihak-pihak tertentu juga yang bisa atau dimungkinkan untuk diperiksa seperti itu. Pandangan Abang terkait kasus Nikita Mirzani yang sangat menarik ini adalah dari sudut pandang Abang, apakah Nikita Mirzani ini bisa bebas, Bang? Kan banyak juga pakar hukum berbicara bahwa kasus Nikita Mirzani itu berat untuk bebas, Bang. Kalau dari sudut pandang Abang, Bang? Kalau dari segi pandangan saya ya, hingga saat ini saya meyakini gitu loh, kalau Nikita Mirzani itu bisa saja bebas atau pasal-pasal yang dikenakan itu seperti ada pencemaran, pemerasan, TPPU, bisa saja tidak semuanya bisa dibuktikan ya. Seperti itu dari 3 yang dituduhkan itu. Oke, siap.